VVIP Kompas TV kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Permatasari Harahap. Dan saat ini saya berada di Kabupaten Bogor yang masuk ke dalam 10 besar daerah paling ngebut secara ekonomi. Bahkan angka laju pertumbuhan ekonominya di atas Indonesia dan juga Jawa Barat. Wow, dimulai dari pembangunan jembatan penghubung desa, penataan PKL di beberapa titik, lalu juga perbaikan jalan daerah. Dan yang paling terbaru adalah tugu helikopter megah yang ada di Sentul. Nah, ini semua adalah hasil kerja nyata yang pelan-pelan akan mengubah wajah Kabupaten Bogor. Dan di sini saya ingin bertemu dengan sosok inspiratif yaitu Bupati Kabupaten Bogor, Bapak Rudi Susmanto. Yuk ikuti perjalanan saya di Kabupaten Bogor, istimewa dan gemilang, Kuta Udayawangsa. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengeluarkan kebijakan membuka rumah dinas atau pendopo bupati di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk kegiatan kemasyarakatan. Pendopo Bupati Bogor selalu rutin menerima jadwal kunjungan dari warganya. Kali ini waktunya anak-anak sekolah dasar berkunjung ke pendopo Bupati Bogor untuk berkegiatan. Di sana, mereka bisa berinteraksi langsung dengan Bupati Bogor, Rudi Susmanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, halo Teh, Pak. apa kabar? Apa kabar, sehat? Halo, Bapak. Apa kabar Pak Rudi? Alhamdulillah baik. Sehat? Kita nungguin loh dari tadi. Oh, terima kasih. Sekarang saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Kabupaten Bogor, Bapak Rudi Susmanto. Udah nungguin Baik. saya? Kita nungguin dari tadi. Oh ya? Iya, Bahkan tadi saya di alhamdulillah luar itu udah main-main sama anak-anak SD yang berkunjung ke pendopo Bupati ini. Di Ya. sini emang biasa Pak ada kunjungan seperti ini? Alhamdulillah kita dari menjabat, Aha. saya dan Pak Adi Ruhandi, kita berdua. Kita ini kan hanya dipinjamkan tempat. Kita numpang. Ini adalah rumah masyarakat Kabupaten Bogor. Baik. Jadi kita pun bersepakat, Bupati Wakil Bupati tidak menempati rumah dinas. Baik. Semua rumah dinas, semua fasilitas yang ada hari ini dibuka untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor. Ini ada tamu nggak enak nih berdiri terus. Diajak ke Mampir ruangan. Oke, baiklah. Tapi sebelum ke ruangan, inilah selamat datang di Kabupaten Bogor. Wow. Selamat datang di Aula Soekarno-Hatta. Baik, bagus sekali. Sekarang kita akan ngobrol di dalam. Mangga. Ya, terima Teteh. kasih. Dan ini adalah ruangan kerja Bapak. Iya. Sehari-hari di sini. Ruangan ini namanya ruang kerja saya itu Ruang Diponegoro. Ruang Diponegoro. Hari ini seluruh kantor pemerintah Kabupaten Bogor kita mulai rubah. Dirubah itu bukan dibangun jadi lebih bagus, tidak juga, bahwa semua kantor pemerintah harus bisa mengedukasi masyarakatnya. Ya. Tapi kalau kita berbicara Bapak Bupati saat ini Rudi Susmanto ini prestasinya juga luar biasa. Boleh saya profiling sedikit? Saya akan bacakan sedikit gitu ya. Bapak Rudi Susmanto ini pada tahun 2019 pernah terpilih menjadi Ketua DPRD termuda Kabupaten Bogor. Lalu juga tahun 2024 juga terpilih dengan suara tertinggi di Pileg Kabupaten Bogor. Dan sebelum turun ke dunia politik, terjun ke dunia politik 2 tahun sempat menjadi asisten pribadi, pengawal pribadi Bapak Prabowo Subianto. Lalu sekarang 2025 terpilih menjadi Bupati Kabupaten Bogor. Wah, ini oke banget, apalagi ditambah menuju 1 tahun masa bakti Bapak di sini gitu ya. Banyak sekali masyarakat yang memuji cara komunikasi Bapak gitu ya. Mulai dari, banyak yang bilang loh Pak, Bapak ini komunikasi oke banget, aktif, lugas, terbuka, santai. Pertanyaannya cuma gini, apakah ini memang strategi kepemimpinan atau memang gaya bicara seperti ini? Pengen tahu aja tuh. Iya. Gimana? Jadi memang Rudi Susmanto itu anak kecil sebetulnya. Loh. Lahir di 15 Agustus 1985. Kalau dalam Islam berarti saya 2 bulan yang lalu saya sudah Menginjak 40 menginjak tahun. 40 tahun. Ya. Jadi laki-laki dewasa. Oke. Rudi Susmanto lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Bapak saya berkarir di militer dari pangkat paling bawah, dari Tamtama. Pensiun pangkat terakhirnya pembantu letnan 1, hanya anak babinsa. Ibu saya hanya ibu rumah tangga. Jadi kami menjalankan roda pemerintahan tidak perlu dibuat-buat, berjalan alami, tetapi apa yang saya rasakan dari masa kecil saya hingga saya tumbuh kembang menjadi laki-laki dewasa,
apa yang kita rasakan jangan sampai masyarakat ikut merasakan. Walaupun kita belum bisa membahagiakan semua pihak. Kebijakan kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi kita berupaya apa yang kita perbuat adalah yang terbaik buat masyarakat. Dan saya pun bukan sebagai Bupati Bogor sebetulnya. Sebagai pemimpin pelayan yang ada di Kabupaten Bogor. Melayani masyarakat. Rudi Susmanto dan Pak Adi Ruhandi. Memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Bogor. Tapi Bapak ini juga terkenal atau dikenal dengan sosok yang sangat menghormati orang tua. Bahkan sebelum memulai aktivitas bekerja, setiap harinya Bapak mengunjungi atau ziarah ke makam almarhum. Apa itu dilakukan setiap hari? Ya, jadi kalau bicara orang tua saya sekarang tinggal ibu. Ibu itu kita anggap sebagai pusaka hidup. Jadi mau doa dari siapapun, doa yang paling mujarab, paling ijabah yaitu doa orang tua. Jadi karena perjalanan karir saya dibesarkan walaupun dengan kesederhanaan tapi dengan kasih sayang yang luar biasa dari orang tua, makanya orang nanya, Rudi itu orang mana biasanya? Saya lahir besar di Solo, pindah-pindah. Bapak saya orang Majalaya, Bandung Selatan, ibu saya orang Sumedang, orang Cimalaka, orang Tanjung Kerta sebetulnya. Lalu pada saat hari ini saya berkarir di Kabupaten Bogor, saya tidak lahir dan besar di Kabupaten Bogor. Tapi saya sayang dan cinta terhadap Kabupaten Bogor. Maka pada saat saya tidak lahir dan besar di Kabupaten Bogor, saya punya keyakinan mungkin hari terakhir saya akan disemayamkan di Kabupaten Bogor. Maka saya pun pada saat hari ini berkarir, walaupun bapak saya sudah meninggal, kakek saya sudah meninggal, ibu mertua sudah meninggal, makamnya kita jadikan satu rumah yang saya tempati. Jadi makam keluarga. Jadi makam keluarga. Jadi walaupun beliau sudah tiada, tetapi apa yang kita rasakan, jadi kalaupun kita kangen, mau jam 1 malam, jam 12 malam, jam 3 pagi, buka pintu rumah, langsung papa saya ada di depan rumah. Dan tadi Bapak coba mengatakan bahwa saya itu sayang dan cinta sama Kabupaten Bogor, oleh karena itu membuat Kabupaten Bogor ini masuk ke dalam 10 besar daerah paling ngebut secara ekonomi. Bahkan angka laju pertumbuhan ekonominya itu di atas Indonesia dan juga Jawa Barat. Itu keren banget loh Pak. Bahkan di sini ada 3 sektor yang paling tinggi, memiliki kepuasan paling tinggi. Ada sektor kebudayaan, lalu ada sektor tata kelola Pemda, dan tata kelola lingkungan. Ini paling tinggi 3 kepuasannya. Ini seperti apa? Apakah memang ada program yang Bapak lakukan? Kita menjalankan roda pemerintahan menjadi pelayan di Kabupaten Bogor. Kita tidak mengejar angka kuantitas, tapi kita berharap kualitas masyarakat, pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dapat berubah. Maka pada saat saya menjabat di tanggal 20 Februari 2025, kita langsung retret, mulai aktif menjabat di Kabupaten Bogor 1 Maret 2025. Kita bencana yang cukup luar biasa di wilayah selatan, di wilayah timur, tetapi karena kita berprinsip dari awal bahwa kita bertugas melayani masyarakat. Maka langsung kita lakukan beberapa rapat-rapat. Rapat-rapat itu adalah kita menginventarisir apa yang dibutuhkan masyarakat, lalu infrastruktur apa yang sekian tahun tidak pernah terbangun, atau infrastruktur yang kerusakannya sudah cukup parah, tapi tiap tahun juga belum sempat diperbaiki. Ini belum sempat diperbaiki karena pendahulu-pendahulu saya, kepala daerah sebelumnya, bukan berarti tidak memperhatikan, tapi kan mengukur kemampuan fiskal kita. Maka kita berupaya bersama-sama menyusun ulang kebutuhan anggaran, prioritas program, sehingga beberapa infrastruktur yang ada di Kabupaten Bogor, bahkan yang belum pernah tersentuh dari Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus 1945, kita hari ini membangun jalan tembus dari mulai Malasari di Kecamatan Nanggung hingga perbatasan Sukabumi. Walaupun belum tuntas, tetapi tahapan 2025 kita kerjakan, 2026 kita lanjutkan. Ada lagi jalan penghubung Bojonggede Kemang yang bertahun-tahun belum tuntas, belum selesai. Kita lanjutkan, insya Allah di 2026 tuntas. Dan juga tentunya membangun infrastruktur, prioritas bukan cuma jalan, bukan cuma fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan kita sudah mulai bertransformasi, berubah.
infrastruktur sumber daya manusia juga harus dibangun. Iya, Dari benar. sisi keagamaan, dari sisi spiritual, itu pun harus dibangun, baik dari sistem pendidikan kita mulai Iya. benahi satu persatu, dari fasilitas keagamaan juga mulai kita benahi. Ya, jadi memang Kabupaten Bogor itu dikelola dengan baik secara infrastruktur, tidak hanya jalanan dan lain-lain, tapi keseluruhan. Kita belajar mengelolanya bukan dengan tulisan, Ya. bukan hanya dengan sebuah slogan, Ya. tapi kita bersama-sama mengelola dengan hati. Ya, karena kita sayang Iya. dan cinta dengan Sama kota dengan ini. orang itu kalau udah jatuh cinta, Akan memberikan yang apapun terbaik. dikejar, Nah, yang jelek harus jadi baik. iya. Jadi diperbaikilah semuanya gitu ya. Betul. Apalagi ada lagi satu yang berdiri megah di sini gitu ya. Ada monumen atau tugu helikopter SA-330 Puma pertama di dunia yang diresmikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ini sebagai simbol apa ya, alutista di Indonesia saat ini. Iya. Jadi sebenarnya bukan cuma sekedar simbol bahwa kita itu menunjukkan ke masyarakat Bogor bahwa inilah potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Bogor dan orang belum sadar. Salah satunya kalau kita nyebut the home of chopper, rumah helikopter Indonesia itu adanya di Kabupaten Bogor. Oh ya, Adanya di Lanut Atang Sanjaya. ya. Skuadron terbesar helikopter Indonesia adanya di Lanut Atang Sanjaya. Sanjaya. Maka pada saat Lanut Atang Sanjaya ada di Kabupaten Bogor, kita berkomunikasi, ada tidak helikopter yang punya sejarah terhadap Bogor dan masa bakti, masa penugasannya sudah selesai. Oke. Lalu dan Lanut, Marsekal pertama Pikau 5 menyampaikan bahwa ada satu helikopter itu sejarahnya Perang Aceh, sejarahnya Perang Indonesia, baik untuk dropping pasukan, dropping logistik pada saat bencana, dan juga satu hal yang paling penting, itu tipe helikopter yang membawa Tugu Kujang, masang Tugu Kujang di kota Bogor. Itu helikopter Super Puma seri SA-330. Iya. Dan di helikopter tersebut kita bermohon kepada Kepala Staf Angkatan Udara, lalu kepada Panglima TNI, diizinkan helikopter tersebut dipasang sebagai tugu. Tapi buat saya anak tentara, itu bukan sekedar tugu. Iya. Berjuang itu ada yang manusia yang berjuang, Iya. yang nyawanya nempel, tapi ada sebuah barang, Yang sebuah juga benda yang jasa. juga ikut berjuang Iya. mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya. Helikopter yang kita pajang hari ini, kalau kita lihat dari dekat, ada beberapa ripet itu kayak tutupan plat-plat di badan pesawatnya. Ternyata itu punya sejarah. Oke. Sejarahnya pada saat beberapa kali penugasan, helikopter tersebut kena tembakan beberapa kali. Oke. Dan juga mungkin sudah banyak menyelamatkan nyawa pasukan, pada saat bencana juga ikut berjuang. Dan di hari terakhir penugasannya kita pun berikan tempat yang terhormat Oke. sebagai salah satu tugu, bukan sekadar tugu, tapi supaya masyarakat kita, anak-anak muda kita bisa mengenang, bisa melihat bahwa Ini loh sejarah bangsa, bahwa bangsa ini bisa berdiri sebelum era kemerdekaan, bukan hanya kita berjuang, tapi bangsa ini kita melihat bendera merah putih, melihat Pancasila, bahwa bangsa ini merdeka diperjuangkan bukan hanya dengan keringat, Ya. dengan darah, dengan air mata, Ya. bahkan dengan nyawa para pejuang-pejuang. 10.00 kita berdiri sikap Baik. sempurna, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Kita kembali ke Kabupaten Bogor ini, Ya. Pak. Kabupaten Bogor ini menarik, ada comment center Ya. 112, di mana ini adalah satu tempat bisa melihat seluruh kejadian apa saja yang ada di Kabupaten Bogor.
itu apa Pak? Tempat itu berarti sebagai pemantau CCTV gitu? Nah, bukan hanya pemantau. Jadi kita ada command center ada 2, yang satu 112, yang satu 119. Oke, 112, 119. Ya, 119 tempatnya tidak jauh juga dari tempat sini. Itu khusus untuk di bidang kesehatan. Butuh ambulan 24 jam, kecelakaan, butuh dokter datang ke rumah, perawat datang ke rumah, sudah mulai beroperasi. Dan 112. Penduduk kita berdasarkan DTSEN yang terbaru 6.003.000 jiwa, 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan. Luas wilayah kita tidak jauh berbeda dengan negara Singapura. Luas wilayah kita juga tidak terpaut sangat jauh dengan beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Jadi mohon maaf kita bicaranya, omong kosong membangun Bogor kalau kita nggak punya data. Omong kosong kita bisa berkunjung ke seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bogor dalam waktu 1 hari. Maka membangun sebuah wilayah, membangun bangsa butuh data yang akurat, butuh sebuah sistem. Maka kita ada namanya Command Center 112. Command Center 112 kita bisa melihat live pergerakan masyarakat, tapi hari ini baru berfokus kepada pergerakan di jaringan transportasi. Karena butuh biaya yang tidak sedikit, butuh proses yang harus berjalan. Lalu kita pun punya data, kalau kita mau berkunjung hari ini, contoh dari sini mau kemana? Mau ke Kecamatan Nanggung, kita bisa cek Kecamatan Nanggung jam berapa akan hujan, Kecamatan Nanggung cuacanya akan seperti apa, dan itu pun sebagai deteksi dini untuk kita mengantisipasi beberapa bencana. Lalu dari kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan, kita punya data by name, by address, per kecamatan, per desa sampai tingkat RT. Masyarakat kita yang mohon maaf, yang stunting ada berapa, namanya siapa, tahun 2025, bantuan pertama di bulan apa, bantuan kedua di bulan apa, detail ada di situ. Lalu yang berikutnya, kita bisa melakukan live berkomunikasi dengan beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Bogor. Dan juga beroperasi 24 jam. Masyarakat Bogor silakan telepon 112 yang kebakaran, yang kebanjiran, yang butuh damkar hadir, butuh BPBD hadir, dan 112 call center aktif. Kita beroperasi 24 jam dan isinya anak-anak muda semua, anak-anak muda orang Bogor. Sigap semuanya. Iya, jadi beliau yang ngangkat telepon langsung tindak lanjuti, contoh Pak rumah saya kebakaran, telepon 112. Lalu mengkoneksikan dengan dinas pemadam kebakaran, dinas pemadam kebakaran hadir. Bahkan sampai ada hal-hal yang... Ada kejadian lucu nggak? Ada yang Karena lucu. kan ini 24 jam nih. Dan baru beberapa hari yang lalu, ada yang kejepit resleting. Telepon 112. Bener Pak? Bener. Dan damkar pun hadir. Nah ini hebatnya dinas pemadam kebakaran Kabupaten Bogor. Bahkan ada masyarakat Bogor yang merayakan ulang tahun karena jomblo, perempuan, nggak punya pacar, ulang tahunnya datang ke Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor. Bahkan sempat viral juga di beberapa media sosial. Nah inilah kita dari beragam karakter masyarakat kita berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Walaupun belum baik, tapi tadi pimpinan saya selalu mengajarkan kepada saya. Jadi pemimpin harus bisa membuat rakyatmu tersenyum. Tapi bukan tertawa, tersenyum. Kalau tersenyum berarti apa? Beras di rumah cukup, anak bisa sekolah. Nah inilah butuh perjuangan besar, butuh dukungan besar dari masyarakat juga. Doakan kita bersama-sama bisa melayani masyarakat dengan amanah, bisa melayani masyarakat dengan baik. Amin. Nah selain 112, di sini juga ada Pusat Informasi Geologi Geopark Halimun Salak. Ini juga bisa untuk melihat segala sesuatunya, pergerakan yang terjadi di situ. Ada Pemantau Taman Nasional Gunung Halimun Salak, karena kita ini dikelilingi beberapa gunung yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Kita ada beberapa taman nasional juga, salah satunya pemantaunya ada di Pemda Kabupaten Bogor, pos pemantau Taman Nasional Gunung Halimun Salak, sehingga kita bukan hanya memantau aktivitas vulkanik terhadap gunung tersebut, tapi geopark itu bagaimana masyarakat sekitar bisa memanfaatkan dari sisi ekonomi, bisa mendapatkan keuntungan
dari adanya taman nasional tanpa harus merusak lingkungan. Jadi beberapa masyarakat yang ikut menjaga kelestarian konservasi bersama-sama, lalu ada beberapa wilayah yang dapat digerakkan dari sisi UMKM masyarakatnya, itu pun nanti di pos pemantau ada produk-produk UMKM-nya ada. Lalu kita melihat alur jaringan gunungnya dari mulai Gunung Gede Pangrango, Gunung Salak, lalu kita ada Taman Nasional, lalu kita ada beberapa tempat konservasi. Dan kalau kita berkunjung, mengunjungi dari satu gunung ke gunung lainnya, 1 bulan mungkin nggak akan selesai. Maka tadi kita butuh sebuah sistem. Sistem itu ada di dalam pemerintah Kabupaten Bogor semua. Dan sistem tersebut yang sedang kami sempurnakan. Sehingga pada saat hari ini kita ingin lihat Bogor wilayah timur, utara, selatan, barat, dengan waktu yang sangat singkat. Nah, di satu tempat dari Comment Center, lalu kita memantau aktivitas vulkanik, memantau aktivitas kegiatan ekonomi kemasyarakatan juga dari tempat pemantau tersebut. Dan juga bukan hanya digunakan oleh pemerintah, masyarakat umum boleh datang. Maka saat ini sedang kita bangun fasilitas penunjangnya. Pos pantau tersebut ada di tengah-tengah, namanya Taman Siliwangi, sehingga masyarakat bisa bersantai. Lalu kedua, masyarakat juga bisa mendapatkan edukasi. Lalu masyarakat bisa melakukan beberapa kegiatan aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan di tempat tersebut. Yang saya suka di sini semua terbuka untuk masyarakat ya, terbuka untuk umum, segala informasinya mereka juga bisa. Tapi ada satu lagi yang menarik di sini, ada pembangunan Masjid Pakansari yang nantinya akan menjadi pusat fasilitas untuk umroh dan juga haji, benar ya Pak ya? Ini sebenarnya apa yang menjadi motivasi Bapak membangun Masjid Pakansari ini? Ini makanya nanti juga kita akan ajak berkunjung ke beberapa tempat ibadah, tapi saya sampaikan dulu di awal bahwa kami selalu menyampaikan, Bogor tidak bisa dibangun oleh satu orang, Bogor tidak bisa dibangun oleh satu suku, Bogor tidak bisa dibangun oleh satu agama, tapi Bogor harus dibangun dengan kebinekaan. Dan Bogor harus dibangun oleh orang-orang yang sayang dan cinta terhadap Kabupaten Bogor. Kita pada saat hari ini, tahun 2025, membangun Masjid Raya Bogor di Stadion Pakansari. Sebetulnya judulnya bukan masjid, judulnya adalah Pusat Layanan Haji dan Umroh. Di dalam Pusat Layanan Haji dan Umroh itu ada masjidnya. Masjid itu sekaligus sebagai penunjang infrastruktur adanya Stadion Pakansari. Stadion Pakansari itu jumlah kursinya kurang lebih ada 34.000 kursi. Kalau orang nonton bola 34.000 kursi terisi, dengar azan maghrib, selesai main bola, orang pasti nanya, Pak, punten, masjid paling mana? Masjid sebelah mana? Masjidnya belum ada. Maka kita siapkan di Pusat Layanan Haji. Kenapa kita harus membangun Pusat Layanan Haji? Dulu kuota haji terbesar dunia itu Pakistan, nomor 2 Bangladesh. 2025 kuota haji terbesar di dunia nomor 1 adalah Indonesia. Kuota haji terbesar Indonesia itu ada di mana? Provinsi Jawa Barat. Lalu Provinsi Jawa Barat, kabupaten mana kuota haji terbesar Indonesia? Adanya Kabupaten Bogor. Maka saat Bogor bicara haji, Bogor bicara dunia. Nah, sedangkan jamaah haji dari Kabupaten Bogor pada saat akan berangkat haji harus ditempatkan di beberapa embarkasi, salah satunya adalah embarkasi Pondok Gede sebelum berangkat ke Tanah Suci. Maka pada saat para jamaah haji yang berangkat dari Kabupaten Bogor, kita persiapkan di situ ada masjid, lalu 2026 kita akan bangun hotel. Di pusat layanan haji, di asrama haji ada 2 kolam renang. Yang satu kolam renang untuk keluarga, laki, perempuan, ibu, anak bergabung di situ ya. Tapi ada satu khusus kolam renang yang kita khususkan hanya untuk perempuan. Kenapa khusus perempuan? Kita juga harus mencarikan sebuah solusi bahwa banyak wanita di Kabupaten Bogor yang berhijab syar'i, pengen berolahraga, pengen berenang, tidak punya kolam renang di rumah, tapi ingin berenang tidak bercampur dengan yang lainnya. Ya, jadi diberikan satu fasilitas khusus untuk kita berikan fasilitas, mereka jadi bebas untuk berolahraga. Bebas untuk berolahraga. Kalau kita berbicara mengenai olahraga, kita sudah bilang banyak sekali fasilitas olahraga yang akan dibangun di sini, bahkan sekarang sudah ada gitu. Yang menarik adalah SOD, Sentra Olahraga Disabilitas. Nah, ini juga menarik, ingin saya lihat langsung ke sana karena ada satu layanan gitu, tempat di mana ini adalah pusat olahraga bagi mereka adalah kaum disabilitas. Boleh ya kita ke sana ya Pak ya?
Pendopo Bupati, kita sekarang sudah bergeser ke SOD Wisma atau SOD. Wisma SOD, Wisma Sentra Olahraga Disabilitas. Ini adalah yang pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia, yang pertama adalah di Kabupaten Bogor. Keren banget. Dan di samping kita ada Pak Misbah selaku Ketua NPCI Kabupaten Bogor. Wow, oke. Pak, kita mau ngobrol-ngobrol ya Pak ya sama Pak Bupati juga. Pak, sebenarnya kegiatan apa aja yang dilakukan di Wisma ini? Jadi Wisma ini sebenarnya memang masih sementara, belum permanen, sudah beroperasi 1 tahun lebih ya. Mudah-mudahan 2026 kita bisa punya Wisma sendiri dengan fasilitas yang lebih lengkap. Pada prinsipnya ada satu, bukan hanya bicara prestasi. Anak-anak ini adalah anak-anak istimewa, mereka yang sudah mengharumkan nama Kabupaten Bogor, nama Indonesia di mata internasional, dan mereka harus punya wadah. Dari merekalah Bogor terbangun, dari merekalah bangsa ini terbangun, dan tidak ada perbedaan perlakuan terhadap mereka. Dan ini yang membuat kita berintrospeksi diri sebetulnya, bahwa kita yang jauh lebih mampu, tapi mereka jauh lebih berprestasi. Dan mereka bisa menjadi contoh hidup, contoh penyemangat buat kita. Maka pemerintah hari ini bukan hanya beberapa bidang atau bagian tertentu, semua kita sentuh bersama-sama, dan dari Pak Misbah, dari rekan-rekan yang lain, ada rekan-rekan Soina juga yang hari ini tidak bisa hadir karena sedang berkompetisi bertanding. Dari mereka kita banyak belajar, dan tentunya dari mereka prestasi-prestasi besar sudah ditorehkan untuk Kabupaten Bogor. Kebetulan ada cabur paracycling, panahan, dan atletik yang dipersiapkan untuk Paralimpik nanti di Los Angeles. Dan kebetulan di waktu dekat ini di 2026 ada event internasional Pak. ASEAN Para Games di Thailand dan ASEAN Para Games di Jepang. Dan kebetulan alhamdulillah Kabupaten Bogor ini Pak berkontribusi untuk Indonesia. Ada 10 atlet Kabupaten Bogor yang sedang pelatnas di Solo Pak. Kami dari NPC Kabupaten Bogor, dari SOD, ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Rudi Susmanto yang selalu mensupport secara penuh kepada NPC, kepada SOD, kepada olahraga disabilitas, dan Bapak Bupati juga Bapak Disabilitas Kabupaten Bogor. Baik, wow. Bupati Bogor Rudi Susmanto memberikan bantuan terhadap para atlet disabilitas berupa sejumlah kursi roda, pemberian paket minuman, dan makanan sehat untuk para peserta didik. Baiklah Pak Rudi, dari Wisma Sentra Olahraga Disabilitas kita akan beralih ke satu tempat yang tempat olahraga juga, berkuda, ya, di dekat-dekat sini. Tidak jauh dari sini. Di sini, kita mau ke sana ya. Oke, sekarang kita sudah berada di Nusantara Polo Club. Ya, itu ada di daerah Karanggan ya, Kabupaten Bogor. Nah, di sini ini adalah satu bukti nyata bahwa Pemkab Bogor gitu ya, ini memberikan fasilitas olahraga untuk semua warga. Tadi sudah ke SOD, lalu juga Bapak sudah menerangkan bahwa di Kabupaten Bogor ada lapangan tenis, basket, semuanya ada, pedal juga ada, dan di sini adalah untuk olahraga berkuda. Tepatnya adalah polo berkuda. Polo berkuda. Keren banget sih Pak. Iya, jadi polo berkuda itu kalau di Indonesia satu-satunya ada di tempat ini, di Kabupaten Bogor. Ini diinisiasi oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi bukan hanya untuk berkuda, bukan hanya untuk prestasi. Jadi seperti atlet-atletnya Riko, dia diberikan beasiswa dari sekolah menengah pertama, terus SMA, sampai kuliah jadi sarjana apa? Perencanaan Wilayah dan Kota. Nah, jadi sarjana perencanaan wilayah dan kota. Dan beliau salah satu atlet tim nasional polo berkuda Indonesia yang bersiap untuk ikut dalam SEA Games di 2026. Jadi di Kabupaten Bogor sendiri banyak tempat olahraga
Baik dari tadi kita melihat anak-anak istimewa yang ada di Kabupaten Bogor dan juga tempat ini bersama Kapten Tim Nasional Polo Berkuda Indonesia ada Pak Novel Alfa Momongan yang telah membawa Tim Nasional Polo Berkuda Indonesia menjadi juara Asia. Dan tentunya kita selalu menyampaikan dari Bogor untuk Indonesia dan dari Indonesia untuk dunia. Pak Novel boleh bergabung ke sini Pak Novel? Sini. Nah, Halo. ini Kapten Tim Nasional Polo Berkuda Indonesia, Novel Alfa Momongan. Boleh dong Pak ceritain Pak Novel dong, pengalamannya gimana? pengalamannya di sini di Nusantara Polo Club. Nah, alhamdulillah pengalaman kami lumayan ya, karena kami atas izin Pak Prabowo diizinkan kami sebagai menjadi atlet tim nasional itu dari tahun 2007 sampai tahun sekarang ini, dan alhamdulillah sudah banyak prestasi yang kami berikan untuk bangsa dan negara. Jadi lewat instruksi beliau juga sama dari Kabupaten Bogor untuk bangsa Indonesia. Untuk bangsa Indonesia. Nah dari Nusantara Polo Cup mungkin kita nanti akan bahas atau saya mau lihat sentra UMKM ya di sini ya. Betul. Kita tadi dari SOD lalu SOD. juga ke tempat polo, olahraga polo berkuda. berkuda, sekarang pindah ke tempat UMKM, tanaman hias yang ada di daerah. Ini sepanjang Jalan Raya Jakarta Bogor dari perbatasan Kota Bogor masuk Kabupaten Bogor sampai dengan flyover Cibinong. Dan kita akan lanjutkan sampai dengan perbatasan Kota Depok. Dan memang terbukti semenjak Bapak menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bogor ada perubahan di sini, yaitu adalah penataan beberapa PKL beberapa titik gitu ya, lalu juga penataan pasar, penanaman atau penghijauan pohon-pohon di area Cisarua itu, dan memang ini terbukti gitu. Saya jalan-jalan di Kabupaten Bogor ini nyaman sekali gitu ya, jalan di pinggir jalan gitu, tapi ada asri-asrinya, ada hijau-hijaunya seperti yang kalian lihat di sini. Ya, semua karena ini, yang tadinya tiap hari demo kepada saya, hari ini setelah ditata mereka percaya bahwa kita bersama-sama bangun Bogor. Jadi Terima kasih. demonya itu hasilnya juga luar biasa yang dikasih. Tadinya demo didatangin Pol PP berkali-kali kita nggak boleh dagang. Hari ini ayo kita tata bersama. Pengguna jalan tidak terganggu, masyarakat dapat menikmati. Dari tanaman hias berarti masih ada produk UMKM lainnya yang ada di sini. Betul. Di area sini juga sepatu. Kita Bogor punya sentra pengrajin sepatu, ada di Desa Kecamatan Taman Sari. Baik. Jadi tidak kalah. Walaupun judulnya UMKM, tetapi kualitas sepatunya saya yakin lebih bagus daripada kualitas impor. Baik. Nah, kali ini kita sudah berada di sumber mata air Ciburial, tepatnya ada di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Dan tempat ini bukan hanya sekedar cagar alam, tapi juga cagar budaya yang ada di sini. Dan momentum kita melihat bahwa air sumber kehidupan, dari sumber mata air inilah Istana Negara Bogor dan Istana Merdeka Jakarta dialiri airnya. Oke, dan bahkan ini sudah berfungsi sejak zaman pemerintahan Ya, Belanda. sejak tahun 1922. Dari Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo, airnya dialiri dari Kabupaten Bogor. Oke, kita jalan-jalan ke Ayo. dalam ya. Oke, jadi memang ini luasnya 14 hektar. 14 hektar. Dijaga betul oleh Ya. pemerintahan Kabupaten Bogor 14 supaya hektar pun kita berupaya untuk terus melakukan perluasan bagi masyarakat yang menjual lahannya, maka kita ambil. Oke. Karena dengan banyaknya rumah-rumah penduduk, pohon berkurang, Iya. maka debit air pun ikut berpengaruh. Siapapun yang masuk ke sini harus didampingi oleh orang-orang khusus Iya. dari PDAM, Oke. karena tempat yang betul-betul alami dan di sini banyak, makanya nanti ada beberapa rambu-rambu, hati-hati banyak ular. Oke, karena memang satwa liar juga ada di sini, Iya. khususnya adalah ular. Ular. Baik. Tempat ini walaupun sumber mata air, Baik. tapi tidak kita khususkan menjadi tempat wisata. Karena fungsi utamanya kalau dijadikan sebagai tempat wisata memang potensinya luar biasa. Tapi ada satu potensi yang lebih luar biasa, yaitu kita menjaga debit air, Oh, oke, baik. supaya debit air tersebut tidak turun. Bahkan kita pun sampai hari ini terus membuat beberapa sumur-sumur resapan, Baik. sehingga debit di sumber air Kahuripan tetap terjaga. Oke. Ada berapa sumber mata air sih Pak kalau di sini? Di sini total ada 13 sumur, Baik. tapi yang dioperasikan hanya 9. 9. Dan hebatnya teknologi zaman dulu, tanpa sebuah mesin yang besar, sumber mata airnya ada di Kabupaten Bogor,
bisa mengaliri sampai Istana Merdeka Jakarta tanpa mesin. Wow, keren ya. Apalagi ini sudah ada dari tahun 1922. Ya. Dari 13, sekarang tinggal 9 yang Tinggal 9. beroperasi. Mengairi seluruh Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Istana Bogor, sampai ke Istana Merdeka Ya. Jakarta. Keren banget. Ini adalah penetapan ya sebagai cagar budaya, bangunan dan instalasi sumber mata air Ciburial. Ya. Sejak- Ciomas 25 Mei 2025. Betul. Jadi kita ingin betul-betul tempat ini tetap terjaga, tidak tumbuh bangunan apapun, Ya. dan tentunya air ini kita wariskan untuk anak cucu kita ke depan. Nah ini adalah Ini tempat adalah rumah debit, air. Rumah air. Jadi dari 13 sumur yang ada, walaupun hari ini hanya dioperasikan 9, dari 9 sumber mata air tersebut masuk dulu ke sini, lalu dibagi mana yang ke Bogor, mana yang ke Jakarta. Oh, jadi induknya di sini. Induknya di sini. Baik. Kalau tadi kita sudah masuk ke induk mata air Ya. gitu ya. Ini adalah di sekitar kita ada sumur, beberapa sumur. Ada sumur nomor 2, nomor 1 sebelah sana, 8, 3, 7, 7. dan masih banyak lagi di Ya. belakang ini. Oke, dan di sini di depan kita ada burung-burung yang lucu-lucu ini. Ini akan kita lepas. Ya, jadi kita kalau berkunjung ke alam yang masih asri, alam masih lestari, sama tadi halnya. Membangun Bogor harus dengan rasa sayang dan cinta. Pada saat kita mencintai alam ini tetap lestari, ayo kita kasih hadiah. Inilah hadiahnya. Inilah hadiahnya. Biarkan mereka bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Hai. bebas. Dadah. Wah. Dadah. Itu teh, banyak. Oke, yang ini ya. Wow, kamu udah nggak sabar yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. 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 Silakan. Yeay. Wow. Hey. Wow. Hai, senang-senang ya di sana ya. Yuk, yuk, yuk. Yeay. Ayo. Oh. Saat ini kami sudah berada di Parahyangan Agung Jagatkarta yang berada di daerah Kecamatan Taman Sari. Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Dan ini merupakan pura terbesar, tertua? Terbesar di Pulau Jawa. Oh, terbesar di Pulau Jawa. Jadi membuktikan bahwa pura ini yang terbesar tidak hanya di Bali saja, tapi di Kabupaten Bogor juga ada. Ya. Ya, ini adalah Parahyangan Agung Jagatkarta. Kita bisa naik ke atas, Bapak? Silakan. Boleh? Ya, mari. Silakan. Dan apa yang membuat istimewa? Pura ini merupakan pura terbesar, salah satu pura terbesar setelah Pura Besaki di Bali. betul. Pertanyaannya gini, apa yang membuat umat Hindu Bali gitu ya berkunjung ke sini? Ya, terima kasih Bapak Bupati, terima kasih Pak. Jadi bagi masyarakat Bali yang ada di Bali, mereka sangat merasa bersyukur bisa hadir mempersembahkan sesuatu ke sini, bisa bersembahyang ke sini. Kenapa? Dia merasa sudah melakukan suatu ritual yang sangat luar biasa. Oh, perjalanan ya. Dan biasanya beberapa kali mereka datang, kemudian akan datang lagi. Oh. Jadi setahun itu sangat banyak masyarakat Bali, demikian juga para pejabatnya datang ke sini. Oke, istimewanya apa Pak? Boleh nggak ada cerita apa di sini? Boleh nggak? Nah, Ceritain. Mangku yang menjelaskan. Ceritanya apa? Ya, secara singkat, sejak tahun 82 sebetulnya sudah ada pemuda-pemuda Jakarta yang pemuda Bali Jakarta yang khususnya di Cinere, ada kelompok muda yang sudah datang ke sini main poli di titik Siliwangi. Berlanjut sampai dengan 92 baru dibangun Siliwangi Candi. Candi. Siliwangi di atas. Yang bentuknya menjiplak cari Candi Cangkuang di Garut. Itu tahun 95 diresmikan. Baik, oke. Jadi ada cerita mistis sebetulnya, tapi kan itu sangat subjektif ya. Iya. Gak apa-apa, jadi pembelajaran buat Iya. kita juga. Boleh tahu bersama dong kan, ya. ceritakan singkat Itu ya. sebenarnya Wangsit Siliwangi untuk mendirikan tempat sembahyang di sini. Gitu. Oh, baik. Tetapi selalu ditolak oleh para spiritual kami karena tidak kebayang harus ngapain. 10 tahun tertunda, tapi akhirnya terlaksana juga karena di ultimatum lakukan. Aku yang mencarikan dana begitu. Oh, baik. Ada bahasa seperti itu secara spiritual. Oke. Sehingga begitu dilakukan benar, setiap tahun ada sampai sekarang terjadi semua. Oke. Iya.
Wow, bagus ya di sini ya Pak ya. Dan perjalanan kita hari ini tadi sudah berkunjung ke Masjid Raya Bogor yang sedang dibangun. Lalu kita berkunjung ke Pura di sore hari ini. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Bogor tidak bisa dibangun oleh satu orang. Ya. Bogor tidak bisa dibangun oleh satu agama. Ya. Bogor tidak bisa dibangun oleh satu suku. Bogor harus dibangun oleh kebinekaan. Dan Bogor harus dibangun oleh orang-orang yang sayang dan cinta terhadap Kabupaten Bogor. Oke. Jadi apapun agamamu, apapun sukumu, mari membangun Bogor untuk bangsa Indonesia. Nah, itu adalah statement dari Bapak. Itu berbicara mengenai infrastruktur ya. Berarti infrastruktur tidak hanya perkara jalanan saja, tapi infrastruktur SDM-nya seperti apa, keagamaan juga gimana, budaya juga harus dijaga. Nah, ngomongin infrastruktur nih, Pak. Ini kan ada infrastruktur anggaran gitu ya dari Bapak 1 miliar per desa. Bantuan keuangan infrastruktur Bantuan desa. keuangan infrastruktur desa, di mana ini seluruh desa di Kabupaten Bogor itu melakukan infrastruktur di tahun ini gitu ya dengan bantuan 1 miliar. Apakah ini juga akan program di tahun berikutnya? Kebetulan 1 miliar sudah berjalan dari era pemerintah yang sebelumnya, kepala daerah yang sebelumnya. Kami menyempurnakan kembali di tahun 2026 bantuan keuangan infrastruktur desa dari 1 miliar menjadi insya Allah 1,5 miliar. Nah sehingga contoh kita tadi mau berkunjung ke sini, ada satu ruas jalan yang sedang dibangun oleh pemerintah desa menggunakan dana bantuan keuangan infrastruktur desa. Baik, wow. Jadi semuanya jadi lebih baik ya Pak ya. Baik, yuk kita lihat lagi ya. Ini berasa di Bali. Pak Bupati, terima kasih loh udah diajak jalan-jalan ke pura yang indah, apalagi ini adalah pura terbesar kedua di Pulau Jawa selain Besaki. Apalagi, waduh indah banget sore-sore kesini, pemandangan belakangnya adalah Gunung Salak, sunyinya dapat, damainya dapat. Terima kasih loh Pak sudah diizinkan untuk berkeliling di sini. Mangku terima kasih. Terima kasih semuanya. Kalau tadi kita sudah jalan-jalan untuk lihat UMKM, lalu juga mata air Ciburiat. Harus diulang biar bisa eksplor lebih jauh. Semuanya. Karena kalau kita bicara Kabupaten Bogor itu luas banget. Bahkan sekarang kita mau kuliner kayaknya dari sini ya. Kemana nih? Kita nge-Jogja di Bogor. Oke, Jogja di Bogor udah kebaca kayaknya mau kemana. Oke, baiklah jangan kemana-mana. VVIP akan segera kembali. Dan ini membuktikan sekali kalau Kabupaten Bogor itu luas banget. Kalau tadi sore kita masih ada di Pura Parahyangan Agung Jagatkarta. Sekarang lihat nih, sudah gelap. Kita lagi mau menyantap sajian di Kopi Klotok Cisarua. Jadi seperti Bapak katakan tadi adalah ngejogja di Sunda, di Bogor. Nah ini adalah di sini. Ya biasanya kalau kita ngomongin kopi klotok itu ada di Jogja, tapi sekarang sudah ada di sini. Jadi kita bisa kulineran di sini ya Pak. Ya. Kalau di awal tadi kita sudah bilang menuju 1 tahun kepemimpinan Bapak di Kabupaten Bogor ini kan ada 3 survei. Ada survei yang menandakan ada 3 kepuasan tertinggi gitu ya. Ada kebudayaan, tata kelola Pemda dan tata kelola lingkungan. Tapi juga ada tingkat kepuasan yang rendah juga di sini. Ada infrastruktur, ekonomi, dan juga satu lagi itu ketenaga kerjaan. Nah, ini tantangannya apa dari 3 sektor ini? Betul, jadi kalau tingkat kepuasan terendah salah satunya infrastruktur, itu memang menjadi bahan evaluasi untuk kami. Jadi pada saat kami menjabat di tahun 2025, kita inventarisir jumlah jalan rusak yang ada di Kabupaten Bogor. Ya memang kenyataannya yang rusak bukan cuma tinggi, banyak. Bahkan ada yang bilang kalau kita ke Bogor tuh off-road gratis. Ya, kalau itu beberapa bulan yang lalu beberapa bulan yang lalu, sekarang sudah minimal membaik. sekarang beberapa bulan terakhir videonya jadi sedikit berubah. Jalannya rusak, tiba-tiba jalannya bagus. Yang bagus di mana? Kabupaten Bogor. Nah, tapi ini bukan menjadi sebuah momentum awal. Kami ingin bebenah, betul-betul bebenah bahwa infrastruktur jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Saat aksesibilitas masyarakat berjalan dengan baik, maka ekonomi bergerak, ekonomi tumbuh, dan beberapa fasilitas pendukung juga ikut tumbuh bersamaan.
Nah, sama halnya tadi bicara angka pengangguran yang masih cukup tinggi. Iya, menurut BPS 2024 ya. Dan angka juga penganggurannya tinggi kita secara fakta melihat beberapa industri-industri yang ada di Bogor hari ini banyak yang beralih ke atau berpindah tempat dari Bogor ke luar Kabupaten Bogor, bahkan keluar Provinsi Jawa Barat. Sehingga kita pun mulai mengambil kebijakan-kebijakan yang inovatif. 2026 ada beberapa langkah-langkah, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang kami ambil, dan juga dari sisi dunia investasi kita mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan baru. Bahwa salah satunya PBB di bawah Rp100.000 di Kabupaten Bogor kami gratiskan bukan hanya 1 tahun, tapi 5 tahun ke depan. Sudah berjalan dari tahun 2025. Buat menunjang program 3 juta rumah, program pemerintah pusat, BPHTB kami gratiskan. Pajak-pajak lainnya kami gratiskan, dan hari ini kami bertransformasi bagaimana proses perizinan di Kabupaten Bogor, baik Setplan, AMDAL Lalin, UKL, UPL, kami bebenah diri. Bagaimana proses perizinan dapat berjalan cepat di Kabupaten Bogor. dipermudah semuanya. Bukan hanya dipermudah, kalau bisa dalam waktu 1-2 minggu seluruh perizinan awal sampai akhir selesai, harus selesai. Harapan seorang Rudi Susmanto yang saat ini menjadi Bupati Kabupaten Bogor, apa untuk ke depannya? Kalau untuk memperbaiki sumber daya manusia dalam waktu 5 tahun, saya rasa butuh waktu yang panjang. Tetapi kami mempersiapkan pondasi-pondasi perbaikan-perbaikan. Pertama, saya selalu menyampaikan bahwa investasi terbaik hari ini adalah investasi sumber daya manusia. Maka kita perbaiki dulu sistem pendidikan, infrastruktur pendidikan, dan yang kita lakukan hari ini adalah percepatan menurunkan angka rata lama sekolah yang ada di Kabupaten Bogor. Kami ingin seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, terkhusus anak muda, punya daya saing. Kenapa saya memberikan punya daya saing? Bukan hanya memiliki ide dan gagasan yang baik, bukan hanya punya ijazah lulusan dari universitas terbaik, tapi hari ini kita harus berpikir, banyak masyarakat kita jangankan bisa mengenyam pendidikan yang baik, ijazah pun mereka nggak punya. Maka untuk mengejar rata lama sekolah, mulai tahun 2026 kita lakukan beberapa program-program, baik kerja paket dan lain sebagainya, dan kita pun mempersiapkan beasiswa minimal 1 sarjana 1 desa. Harapan kami, pembenahan yang harus segera dilakukan adalah kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan, sembako murah. Bogor cukup luas, jadi butuh dukungan dari semua pihak. Dan tadi yang sempat ditanyakan, salah satu program pemerintah Kabupaten Bogor ada bantuan keuangan infrastruktur desa. Biasanya kabupaten kota mengelola anggarannya sendiri, kebijakannya dari pemerintah kabupaten langsung ke tingkat desa. Sekarang masing-masing desa kita berikan kewenangan untuk melakukan pembenahan infrastruktur, 1 desa Rp1,5 miliar. Baiklah, Pak Rudi Susmanto, terima kasih atas waktunya. Ini saya diajak jalan-jalan di Kabupaten Bogor, biarpun ini mungkin baru seperempatnya gitu ya. Belum ada seperempatnya, baru 0,0 sekian. 0,00 sekian, cuma sudah banyak sekali informasi yang saya dapat di sini. Bahkan kita sudah dengarkan beberapa program yang sudah dijalankan sama Bapak yang saat ini mungkin 2025 akan diselesaikan, dan masih ada juga yang 2026. Ini juga sudah terlihat hasilnya. Belum, sudah masih banyak. Masih banyak, oke, tapi saya sudah melihat ada hasil kerja nyata yang pelan-pelan mengubah wajah Kabupaten Bogor menjadi lebih baik. Amin. Seperti yang Bapak katakan tadi, yang sudah baik, mari kita sempurnakan. Dan terima kasih Bapak untuk Terima kasih waktunya. banyak. Kita Sudah akan berkunjung di Bogor. ya, dan kita akan mengunjungi Bogor pasti nantinya. Ya, terima kasih Pak Rudi Susmanto, sehat terus. Terima kasih. Sukses. Teteh juga sehat selalu. Lancar-lancar Mudah-mudahan semuanya. jadi warga Bogor ya. Amin. Oke, baiklah, sekarang saatnya kita untuk menikmati sajian yang di depan kami, tepatnya di Kopi Klotok. Saya Permatasari Hara pamit mewakili Pak Rudi Susmanto. Saya Rudi Susmanto. Sampai jumpa di VVIP berikutnya. Bye-bye.